Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya, kelas 12 TKJ, Sekolah SMK Intensif Baitul Salam, Tanjung Anam, Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja industri saya di Raharja Komputer Kediri. 1. Tahap-tahap proses persiapan sebelum merakit komputer lain adalah menyiapkan komponen-komponen perangkat keras. Persiapkan semua komponen tersebut, kemudian letakkan di tempat yang mudah terjangkau. Cek terlebih dahulu semua komponen-komponen perangkat keras disesuaikan dengan tipenya dan jangan sampai salah spesifikasi. Sebagai contoh, mainboard yang mendukung slot DDR3 hanya bisa ditempatkan oleh memori dengan tipe DDR3 pula. Buku manual perakitan, biasanya setiap komponen menyertakan buku manualnya. Buku manual ini jangan sampai hilang sebagai bahan referensi pemasangan dan instalasi komponen perakitan komputer. Peralatan yang digunakan untuk perakitan komputer: persiapkan semua alat-alat yang diperlukan untuk merakit, misalnya seperti obeng, push dan minus, tang, gelang, antiseptis yang dapat mencegah terjadinya konslet, gear switch pada komponen, dan peralatan lainnya yang memang diperlukan. Driver CD. Driver adalah salah satu hal yang jangan Anda lupakan, karena tanpa driver sebuah perangkat keras tidak dapat difungsikan. Oleh karenanya, persiapan driver dari masing-masing komponen agar perakitan bisa berjalan dengan lancar. Proses perakitan komputer. Setelah proses persiapan selesai, ini saatnya melakukan proses selanjutnya, yaitu proses perakitan komputer yang terbagi oleh tahap-tahap berikut ini. 1. Pasang jumper mainboard. 2. Pasang prosesor. 3. Pasang heatsink. 4. Pasang memori. 5. Pasang mainboard. 6. Pasang video card. 7. Pasang power supply. 8. Pasang kabel-kabel. 9. Pasang ODD, optical device drive seperti DVD dan HDD, hard disk drive, finishing penyelesaian. 10. Tes PC. 1. Pasang jumper mainboard. Bacalah terlebih dahulu buku manual mainboard agar Anda tahu di mana jumper akan diletakkan. Jumper merupakan komponen kecil yang diletakkan pada mainboard sebagai pengatur CPU dan tegangan yang masuk ke dalam mainboard. Pengatur jumper yang salah bisa berakibat rusaknya prosesor, jadi berhati-hatilah saat memasang jumper ini dengan memastikan Anda masangnya dengan benar dan hati-hati. 2. Pasang prosesor. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang prosesor yaitu menentukan terlebih dahulu posisi satu pin. Biasanya terdapat tanda pada prosesor pada setiap ujungnya. Masukkan prosesor tersebut sesuai dengan arah pin. Angkat tuas pengunci dalam posisi tegak dan terbuka. Kemudian pasang prosesor pada soket prosesor yang ada pada mainboard. Setelah prosesor terpasang pada mainboard, maka kembalikan tuas pengunci ke arah bawah untuk menutup prosesor. 3. Pasang heatsink. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karena itu diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya cukup mudah, hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja ke dalam mainboard dan dikencangkan. Heatsink dibekali sebuah konektor yang disambungkan pada mainboard sebagai dayanya. 4. Pasang memori. Umumnya memori yang digunakan pada saat ini adalah berjenis RAM DDR2 dan DDR3. Nah, pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori cukup mudah, yaitu dengan penyesuaian cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. 5. Pasang mainboard pada casing. Langkah selanjutnya adalah memasang mainboard pada casing. Cara memasang mainboard pada casing adalah dengan cara menentukan dudukan mounting mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka Anda memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkan sekupnya. Atur letak posisi dengan benar, hati-hati dan pelan-pelan saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak dan patah. 6. Pasang VGA card. Setelah mainboard terpasang pada casing, langkah selanjutnya adalah memasang VGA card. Cara pasang VGA card pada dasar hampir sama dengan cara memasang memori.
yaitu dengan menyesuaikan cengkungan slot yang ada pada mainboard. Penempatan VG card pada mainboard bisa Anda lihat pada tabel mainboard manual diagram reinstruction yang menunjukkan AGP slot. 7. Pasang power supply. Langkah selanjutnya adalah memasang power supply atau catu daya. Power supply terletak di bagian pojok atas di bagian belakang casing. Cara memasangnya cukup mudah, yaitu dengan menempatkannya pada tempat power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-bautnya dengan obeng, jangan sampai goyang dan pastikan tidak dengan posisi terbalik. 8. Pasang kabel-kabel. Sambungkan semua kabel-kabel yang tersedia pada power supply ke mainboard untuk memberikan daya atur sesuai gambar di bawah, dan tinggalkan kabel untuk HDD dan ODD. 9. Pasang ODD optical device strip seperti DVD dan HDD hard disk drive. 10. Finishing dan penyelesaian. Setelah kabel-kabel power supply terpasang pada mainboard, langkah selanjutnya adalah memasang hard drive pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruangan drive pada casing. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat base tersendiri. Buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan kencangkan bautnya. Jika hard drive telah terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard drive. Nah, setelah semua kabel dan konektor telah tersambung, begitu pula dengan mainboard pada casing. Kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit menjadi sebuah komputer PC. Langkah-langkah pengecekan yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. A. Pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perkakas obeng. B. Pasang kabel port VGA ke monitor dan colokan kabel power monitor. C. Colokan kabel power CPU ke soket dan saklar listrik dan nyalakan. 11. Tes PC. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tak ada masalah maka selanjutnya PC akan masuk pada mode pause dan Anda tinggal melakukan pengaturan setting BIOS. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pemasangan kabel, pemasangan komponen yang tidak pas, dan lain sebagainya. Biasanya kesalahan tersebut akan langsung terdeteksi dan PC akan mengeluarkan tama berupa bunyi beep. Dengan ada yang teratur, periksa kembali pemasangan kabel dan cek posisi komponen-komponennya. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS dan install operating system, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan CD, instalasi aplikasi dan driver dari komponen-komponen